Itu video yang cukup viral belakangan juga, Riko, di internet. Nggak, tapi masalahnya kan bukan masalah kesehatan, tapi juga ada masalah ekonomi. Kapan tahu gue baca, Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia bilang angka depresi di Indonesia itu naik lebih dari 50%. Di pandemi ini. Nah, makanya kebukti itu tadi ada seorang warga gitu yang dirawat di Wisma Atlet. Makanya tadi itu pemandangannya familiar banget. Dia itu TKW, kemudian itu depresi karena rindu sama keluarganya untuk pulang. Tapi untung banget ada Paskas TNI AU yang heroik banget menolong gitu. Maksudnya menarik gitu. Familiar karena lu pernah di sana ya. Oke. Masalahnya banyak, tapi kita akan ngobrol sama orang yang lebih ahli daripada dua orang ini karena kalau kita ngobrol nggak akan ada gunanya. Ada Zoya Amirim, psikolog. Mbak Zoya, apa kabar? Halo. Baik. Asik. Pak Windu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Prof Ari, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Wah, semua sehat, aku senang mendengarnya. Ini tiga-tiganya udah divaksin nih. Oh gitu. Iyalah. Kita yang belum ya? Oh my God. Oke, baik. Saya ke Mbak Zoya dulu. Mbak Zoya, obrolan kita akan berangkat dari survei Litbang Kompas. Saya pengen liatin dulu surveinya kayak gini. Dari 70 sekian orang yang pengen divaksin atau mau divaksin, itu angkanya yang ini kita lihat, alasan bersedia divaksin 26,8% yakin konsekuensi nilai manfaat dari vaksin, 49,2% faktor ekonomi, politik, sosial, keagamaan. Politik, men. Jadi justru yang lebih gedenya itu bukan karena gue pengen sehat, tapi lebih ke sosial, politik, dan lain-lain. Mbak Zoya bisa menganalisa apa dari ini semua? Iya, kadang-kadang kan Mas, ini adalah hal yang baru gitu ya, pandemik ini bukan apa ya, ini baru terjadi generasi ini kan, jadi belum pernah ada pengalamannya. Sesuatu yang baru pasti akan memicu banyak sekali hal. Nah, terutama khususnya di Indonesia yang aku perhatiin adalah gini, kita tuh sangat-sangat religious in so many ways ya, in the good ways, termasuk juga in the bad ways gitu. Kayak misalnya kalau ada bencana, ya ada orang yang mendoakan gitu ya, turut berduka misalnya. Tapi juga berapa banyak sih orang yang bikin analisa bahwa oh mungkin dosanya orang tersebut seperti ini. Jadi kalau pandangan-pandangan yang menganggap bahwa ini ada sesuatu yang spiritual, not in a good way gitu ya, tidak dalam kondisi yang bagus, saya lihat secara psikologis akan ada aja gitu di Indonesia khususnya gitu ya, yang melihatnya seperti ini. Jadi sebenarnya tindakan yang sebenarnya sesimpel ini adalah logika kesehatan. Saya yakin misalnya Pak Windu gitu, Prof Ari pasti bisa menjelaskan ini. Tapi orang Indonesia itu yang saya pahami ya gitu, bahwa ketika kita memberikan edukasi, misalnya kayak saya memberikan edukasi mengenai kesehatan seksual gitu ya. Waktu saya ngajar di FKM UI, saya bilang sama mahasiswa saya gini, kita nggak bisa datang-datang, wah anak UI nih gitu ya, terus pinter, terus memberikan semua fakta, walaupun fakta kita itu benar adanya gitu ya, tapi masalahnya individu itu perlu memahami juga sesuatu di balik si faktanya ini gitu, bahwa si setiap individu itu perlu memahami bahwa saya nyaman nggak nih secara religius gitu. Jadi nggak fakta sama perasaan itu nggak kompak gitu, ya, Mas. Jadi nggak linear ya antara tingkat pendidikan seseorang dengan apa yang tadi Mbak Zia coba bilang. Iya, kalau di Indonesia itu harus dipahami dulu sisi psikologisnya justru gitu ya. Pemahaman psikologisnya itu yang lebih, jadi gini, kita kan harus menjawab masalah logika dengan logika dan masalah apa sih spiritual gitu ya dengan spiritual. Kayak misalnya gini deh, ada kasus berapa waktu lalu misalnya tentang bank gitu ya, lalu ada karena ini dianggap negara religius, itu kan adalah masalah hukum gitu ya, misalnya ini adalah bocornya dana di bank sesuatu gitu ya, lalu para ini petinggi-petinggi di pemerintahan malah bukannya mengurusnya secara hukum tapi malah melakukan sumpah pocong misalnya, itu dua hal. Dan ini terjadi lagi pada masa pandemi. Jadi banyak orang yang berpikir masih ada dosanya siapa nih sampai seluruh dunia kena pandemi. Nah hal kayak gitu kan kita nggak bisa jelaskan secara logika ya. Nah Pak Windu sebagai epidemiolog, yang tadi Mbak Zoya katakan sosiokultural itu masuk nggak sih dalam hitung-hitungan keilmuan mengatasi penyakit menular? Oh iya, tentu ya. Jadi artinya kalau kita bicara tentang outcome morbiditas ya, jadi angka kesakitan dan mortalitas, angka kematian
dari penyakit menular apapun ya, termasuk COVID-19, itu selalu berkaitan dengan ada yang namanya ada variabel dekatnya, proximate determinannya, ada. Bentar, Pak Windu nggak paham. Pakai bahasa yang lebih manusia. Bentar, Pak, aku pusing. Paling ujung gitu ya, itu namanya determinan kontekstual. Isinya itu ya tadi tuh persoalan agama, ya, kemudian sosio budaya dan sebagainya. Jadi politik itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi outcome yang namanya angka kesakitan maupun angka mortalitas, kematian. Jadi memang betul, makanya kalau kita melakukan penanganan salah satunya pandemi COVID-19, kita jangan lupa bahwa aspek-aspek sosio budaya, agama itu, jadi aspek kultural yang sangat sangat betul mempengaruhi ini betul-betul harus dipertimbangkan. Jadi kita nggak bisa dikebiahuyah. Jadi artinya setiap daerah mempunyai yang kita sebut sebagai local wisdom, ya. Jadi kita gunakan local wisdom itu di dalam menangani pandemi di setiap lokal gitu. Jadi nggak bisa dikebiahuyah, disamakan semua. Local wisdom, belief system gitu ya Pak ya. Itu semuanya harus masuk gitu. Nggak bisa kita pakai logika kita aja, walaupun logikanya benar. Logika sama fakta itu mempengaruhi orang nerima atau enggak. Kalau logikanya benar, tapi rasanya salah gitu ya. Mereka nggak nyaman, ya mereka akan rasa bukan ngikutin logikanya gitu. Dan itu perjuangan kami sih gitu, para tugas kesehatan lah istilahnya untuk melakukan. Jika gue tahu lu udah punya pertanyaan yang lu siapkan dari 2 minggu yang lalu. Nah, pertanyaan saya untuk Profesor Ari adalah, kenapa sih masyarakat ini harus segera dan cepat-cepat divaksin? Ya, jadi kita ketahui ya bahwa vaksin, ya kita bicara soal vaksin COVID-19 ini adalah memang untuk tujuannya adalah terbentuknya kekebalan spesifik terhadap virus ini. Nah, 2 hal ya di awal tuh ketika kita bicara soal bagaimana menanggulangi penyakit ini, yaitu segera menemukan obatnya dan kemudian vaksin. Nah, sekarang ini kan vaksin sudah ada. Jadi kita berharap bahwa masyarakat Indonesia ini kan kalau memang tujuan dari vaksin ini adalah mencapai herd immunity, jadi kekebalan kelompok. Jadi kalau sudah ada 70% saja masyarakat Indonesia ini yang sudah divaksin dan mempunyai kekebalan, itu berharap virusnya itu akan habis dengan sendirinya gitu loh. Karena dia ketemu sama orang di sini ini udah kebal jadi habis. Makanya tadi kan dari Ariel tadi itu betul bahwa kita sebenarnya siapapun yang memang kebetulan memang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan vaksin dan kita lakukan vaksin, itu tujuannya tadi itu ya, ketika yang 70% sudah dapat, maka yang 30% ini termasuk mungkin ada keluarga kita yang mempunyai masalah komorbid atau pada saat akan dilakukan vaksin dia mempunyai masalah kesehatan sehingga tertunda. Nah, dia itu jadi tertolong tuh gara-gara kita. Jadi Prof, sekali lagi, ya. Sorry saya potong. Kan sekarang lagi banyak nih yang sedang divaksin. Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Harus sesehat apa mereka? Maksud saya badannya mesti gimana supaya aman ketika divaksin? Ya, jadi selalu saya menyebutkan bahwa sebenarnya vaksin ini itu tuh kita udah lama. Artinya vaksin ini kan sebenarnya udah lama lah ya. Dari dulu tuh udah ada vaksin seperti ini kan ya, balita-balita kita ya. Oke lah kalau yang dewasa ini biasanya yang mau berangkat haji atau umroh tuh kan mendapatkan vaksin meningitis ya. Atau misalnya untuk sebagian orang yang belum punya kekebalan untuk hepatitis B itu juga mendapatkan vaksin hepatitis B. Itu kan sama sebenarnya. Jadi itu tujuannya tadi tuh untuk membentuk kekebalan tersebut. Jadi mestinya ya masyarakat memahami bahwa di situ tujuannya kita untuk mendapatkan kekebalan kelompok tadi. Makanya kita harus dilakukan vaksin. Nah, bagaimana persiapannya? Ya tadi tentu kita mesti sehat. Karena tujuan dari vaksinasi tersebut adalah terbentuknya kekebalan. Jadi kalau kita sedang lagi sekarang nih misalnya ya, maksudnya kalau kita sekarang lagi kena flu aja misalnya, ada meriang ya kita nggak boleh divaksin. Daya tahan tubuh kita lagi dibutuhkan untuk menghilangkan infeksi yang terjadi saat itu. Kalau flu-nya nggak meriang, Dok? Kenapa? Pertanyaannya spesifik. Flu apa tuh? Kalau flu-nya itu nggak ada demam, kayak cuman flu ingus-ingus. Iya, pilek kecil-kecilan. Pilek kecil-kecil, batuk gitu. Ya, kalau yang tetap seringan dibilangnya apa? gini, kalau itu cuman alergi sih nggak apa-apa. Misalnya
oke lah ada orang kan misalnya karena dingin-dingin nih lagi pas hujan langsung bersin-bersin nggak masalah. Tapi kan kalau yang benar-benar kena virus itu ya benar-benar badannya meriang, sakit-sakit tulang. Berarti perlu di screening ya? Berarti perlu screening sebelum lo divaksin? Iya, ini ya di meja 2 itu screening. Sabtu. Tapi yang penting tadi memang mesti sehat dulu. Jadi artinya gini, maksudnya kita jaga kesehatan nih, kira-kira nih kan sekarang giliran media nih teman-teman media, ya udah deh jangan kalau memang giliran mesti pulang ke rumah ya udah pulang ke rumah tidur gitu loh. Dok, Riko nanti Sabtu divaksin loh. Dan begadang dan layak tuh. Ya jangan layak betul. Oke, nah ya ada juga muncul gini dik pertanyaan, Apa tuh? aku nanti nunggu vaksin jenis A aja, vaksin merek B, vaksin merek C, akhirnya nggak percaya sama vaksin yang sekarang lagi disuntikin. Kita bahas ini usai jeda.